Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perdana kita belajar Arba'in Nawawi. Sebelumnya pernah kan, cuma nggak selesai. Terus ini di kuliah 1, kitab yang dipakai adalah kitab hadis Arba'in Nawawi. Seperti biasa, karena ini adalah pertemuan awal, kita akan memberi gambaran tentang apa itu hadis, pengenalan, bekal kalian supaya tahu seperti apa peta dari belajar hadis ini. Jadi hadis sama ilmu hadis itu beda ya. Ilmu hadis itu yang kalian baca itu, yang Manzumah Baikuniyah, itu namanya ilmu hadis atau mustalahul hadis. Kalau yang seperti ini, yang Arba'in Nawawi, itu namanya hadis saja. Jadi itu awal untuk kalian bisa membedakan hadis sama ilmu hadis, karena nanti akan beda pembahasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang perlu kalian ketahui, apa pengertian dari hadis, bukan pengertian dari ilmu hadis. Jadi hadis itu adalah ini takrif dari hadis. Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, yaitu berupa perkataan, ya. Perkataan, au fi'lin, apa fi'lin? Pekerjaan. Au takririn, penetapan. Au wasfi khalqi, atau sifat, ini sifat fisik ya. Au khuluqi, atau sifat akhlak. Ini, kalau selama ini kalian hanya mengenal bahwa hadis itu ya apa yang diucapkan Nabi, ternyata enggak. Itu hanya salah satunya, masih ada ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada macam. Yang sering kalian kenal hanya perkataan Nabi. Ternyata apa yang dikerjakan Nabi tanpa diucapkan pun juga termasuk hadis. Apa yang Rasulullah SAW tetapkan termasuk hadis juga. Nanti Ustadz kasih contohnya. Fisik Nabi, rambut beliau misalnya nggak lurus, nggak keriting juga. Nah itu hadis juga namanya. Tentang akhlak beliau, ternyata beliau tuh akhlaknya Al-Quran. Nah, ternyata hadis juga. Nah itu. Saya kasih contoh dalam hadis yang berupa perkataan. Apa? Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Nah itu perkataan Nabi, bahwa Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Nah itu contoh dari qaulin. Lalu contoh dari pekerjaan Nabi misalnya. Nabi nggak ngomong. Misalnya Nabi sholat.
Bagaimana gerakan Nabi sholat? Takbir, terus habis itu ruku, habis itu sujud. Nabi ngomong nggak di situ? Enggak. Tapi itu dikabarkan oleh para sahabat, ternyata sholat Nabi itu begini, begini, begini. Nah ini pekerjaan Nabi. Atau Nabi wudunya gimana? Cuci tangan, kumur-kumur, basuh muka, sampai selesai. Nah itu bentuk pekerjaan juga dikabarkan oleh para sahabat. Itu termasuk hadis juga. Lalu penetapan itu seperti apa? Jadi hadis, misalnya sahabat itu makan dop itu biawak gurun. Biawak gurun. Nah Rasulullah itu nggak makan dop, nggak makan biawak gurun, tapi para sahabat makan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus para sahabat memakannya. Terus Rasulullah diam aja, nggak menegur. Itu berarti apa? Boleh dimakan atau enggak? Boleh. Nah itu bentuk penetapan. Diamnya Rasulullah berarti sudah, apa yang dilakukan sahabat itu nggak apa-apa dalam syariat. Kalau nggak boleh makan dop, pasti Rasulullah menegur. Nah itu bentuk penetapan. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, terus ustadz kalian mendiamkan, nggak menghukum kalian, berarti ya sudah, itu boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi kalau nggak boleh, pasti ditegur. Nah itu bentuk penetapan takrir dari Rasulullah. Penetapan itu nanti dikabarkan oleh para sahabat. Ternyata ada kisah begini, Rasulullah nggak menegur sahabat memakan dop. Nah berarti nanti bisa fikihnya, berarti nggak apa-apa makan biawak gurun, gitu ya. Terus wasfu khalqin, sifat fisiknya. Rasulullah itu fisiknya nggak terlalu tinggi, nggak pendek, sedang. Nah itu dikabarkan oleh para sahabat, maka kabar itu juga termasuk hadis. Rasulullah itu punya tanda kenabian di punggungnya. Nah kabar itu juga disebut dengan hadis. Terus apa lagi? Rambut beliau sepundak misalnya. Kabar itu maka menjadi dianggap hadis juga, bukan hanya di perkataan saja. Sekarang khuluqin, berkaitan tentang akhlak beliau. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran yang berjalan, artinya adalah sifat kesempurnaan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dituntut untuk meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah juga dikabarkan beliau sangat mencintai anak yatim piatu, sangat mencintai orang yang fakir miskin. Beliau sangat dermawan. Nah itu sifat-sifat yang berkaitan tentang akhlak, kabar yang dikabarkan oleh para sahabat, maka juga termasuk hadis. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah. Terus yang selanjutnya, hadis itu nanti ada namanya hadis sahih. Hadis apa lagi? Hadis hasan. Baru hadis dhaif. Nah ini berbicara tentang derajat hadis. Hadis sahih artinya hadisnya benar. Hasan artinya apa? Baik. Dhaif artinya lemah. Nih.
Ini derajat hadis sahih. Ketika kalian nanti belajar Arba'in Nawawi, di belakangnya ada sahih, ada keterangan sahih, ada keterangan hasan, ada keterangan doif. Misalnya di kitab-kitab hadis yang lain, ternyata hadisnya doif. Nah ini bentuk bahwa hadisnya benar, hadisnya baik, hadisnya lemah. Nah ini urutan. Yang paling kuat yang ini, baru hadis doif. Ini kita pengenalan hadis dulu ya, biar kalian paham istilah-istilah nanti ketika belajar hadis Arba'in Nawawi. Di dalam hadis juga ada yang dikenal dengan sanad, ada yang dikenal dengan matan. Sanad hadis itu yang mana? Sanad hadis itu yang an itu loh. An Umar bin Khattab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang nama-nama sahabat, nama orang-orang yang meriwayatkan hadis itu namanya sanad. Matan itu isinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa sampai titik. Itu namanya matan hadis. Jadi nanti kalian bisa bedakan, oh ternyata ketika kita membaca hadis, bagian sanadnya itu yang ini, bagian matannya itu ternyata isi dari hadisnya. Nah ini periwayatnya, riwayat. Lalu matan itu isi hadis. Hadis jamaknya apa? Hadis itu mufrad, jamaknya hadis apa? Ahadis. Jamaknya ahadis. Jadi kadang beberapa istilah disebutkan ahadis. Berarti ahadis berarti ada banyak hadis. Lalu hadis itu terbagi juga. Hadis itu nanti ada namanya hadis qudsi. Ada yang pernah dengar hadis qudsi? Pernah ya? Hadis marfu pernah dengar? Pernah. Nanti lagi ada namanya hadis mauquf. Kalau mauquf pernah nggak? Yang terakhir ada hadis maktu. Ini akan membuka wawasan kalian tentang hadis. Oke, hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Mauquf itulah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Lalu maktu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Oke, perhatikan dulu. Ada 4 macam hadis. Ada hadis yang mungkin kalian sering dengar bahwa hadis itu ya sudah sesuatu yang diucapkan Nabi, yang dikerjakan Nabi, yang ditetapkan oleh Nabi, sifat fisik dan akhlak Nabi. Kebanyakannya adalah perkataan para Nabi. Ternyata ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang dimana ucapan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak di Arba'in Nawawi seperti itu? Ada. Ada yang hafal? Yabna Adam,
lau balagad dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Di situ Allah yang berfirman, bukan Rasulullah yang bersabda. Ya ibna Adam. Mungkin gak Rasulullah yang mengatakan itu? Allah kan? Kata Allah, wahai anak cucu Adam, lau balagad dzunubuka, seandainya dosamu itu penuh hingga mencapai langit. Jadi bumi ini sudah penuh dengan dosa kalian dengan satu orang. Lau balagad dzunubuka, hingga sampai ke langit dosa-dosa kalian. Summa astaghfartani, lalu kamu beristighfar kepadaku, kepada Allah. Kemudian kata Allah, la ubali, aku tidak akan peduli, aku pasti akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu kata Allah. Maka la tai'asu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berbuat dosa, taubat, berbuat dosa, istighfar. Itu contoh dari hadis qudsi. Hadis yang ucapan itu berasal dari Allah. Hadis marfu, nah ini yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan, pekerjaan, penetapan sifat akhlak beliau. Ada nggak di hadis arba'in seperti itu? Banyak. Rata-rata hadis marfu. Sekarang ada hadis mauquf namanya, disandarkan kepada sahabat. Ternyata apa yang diucapkan sahabat itu juga disebut hadis. Ya, selama ini sudah tahu belum bahwa perkataan sahabat itu disebut hadis juga? Hadis, tapi dia namanya hadis mauquf secara rincinya. Sahabat itu apa? Yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan, dengan syarat dalam keadaan beriman. Kalau ketemu Nabi dalam keadaan kafir, bukan sahabat namanya. Terus mati dalam keadaan beriman juga. Ketemu Nabi Islam, tapi nggak lama dia murtad, mati dalam keadaan kafir, bukan sahabat namanya. Nah ini, maka yang diucapkan oleh sahabat disebut hadis mauquf. Lalu ada namanya hadis maktu. Yang disandarkan kepada tabi'in, sama seperti sahabat. Apa yang diucapkan oleh seorang tabi'in, misal Hasan Al-Basri, maka itu disebut hadis juga, tapi dia kategorinya hadis maktu. Seperti itu. Ini hadis qudsi, hadis marfu. Kayaknya kadang Ustadz sesekali mengucapkan hadis marfu biar kalian setidaknya pernah mendengar istilah-istilah itu. Karena Ustadz ucapkan di pelajaran, di kelas, kadang juga ketika khutbah, supaya mengenal sedikit mengenai tentang hadis. Hal-hal seperti ini nanti rinciannya kalian akan belajar di ilmu hadis, Manzumah Baikuniyah, bukan di hadis. Hadis itu kalian hanya belajar tentang isi hadisnya aja, lalu penjelasannya seperti apa. Nah itu di hadis. Adapun istilah-istilah seperti ini nanti di ilmu hadis. Cuma Ustadz mengenalkan kalian supaya kalian nanti paham mengenai hadis-hadis yang kita bahas di Arba'in Nawawi. Kalian punya gambaran besar. Saya jelaskan pengertiannya supaya kalian nanti anggap bahwa ternyata hadis bukan perkataan saja. Nanti biar kalian paham, ternyata di sini ada istilah sahih, ada hasan, nanti ada doif. Kalian ketemu itu sudah paham, ternyata itu berdasarkan derajat kekuatan dari hadisnya. Apakah benar hadis itu dari Rasulullah atau enggak, atau dibuat-buat, hadis palsu. Hadis palsu nanti masuknya ke cabang hadis doif, atau juga ada mengatakan bukan cabang hadis doif, karena dia sudah tidak dianggap hadis. Nah seperti itu kalian akan belajar di mustalahul hadis. Nanti setelah kita selesai Arba'in Nawawi, baru kita mengkaji mustalahul hadis atau ilmu hadis. Seperti ini juga sanad,
matan. Kalian akan belajar secara mendalam di hadis. Di antara ini hadis hasan, doif. Nanti yang paling banyak macam-macam hadisnya itu di doif. Nanti sohih cuma 2 aja. Di hasan cuma 2. Di doif itu banyak. Sekitar 10-an. Nah, seperti itu. Silakan ditulis. Tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Tabi'in itu bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Itu. Itu disebut tabi'in. Tabi'in itu secara bahasa artinya pengikut. Tabi. Ulama hadis itu namanya apa? Istilahnya. Muhaddits. Kalau disebut muhaddits, ini orang yang ahli hadis itu namanya muhaddits. Ini mufradnya, kalau jamaknya muhadditsin. Kalau ahli fikih ada yang tahu? Ahli fikih apa namanya? Faqih. Kalau jamaknya apa? Fuqaha. Kalian sering dengar fuqaha kan? Tuh, fuqaha. Kalian sering dengar baca ulama yang gelarnya Al-Hafiz? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz. Al-Hafiz itu adalah gelar bagi orang yang menghafal hadis. Al-Hafiz. Hafalnya berapa? Kalau mau digelari Al-Hafiz 500.000. Jadi Al-Hafiz itu bukan gelar penghafal Quran ya. Sekarang aja dipakai istilah itu. Karena Hafiz artinya penjaga, orang yang menjaga Al-Quran. Tapi dalam hadis itu adalah istilah bagi penghafal Quran. Kalau yang penghafal Quran itu disebutnya hamil. Hamil. Makanya penghafal Quran nggak menggunakan istilah hamil. Diketawai nanti. Orang yang lagi mengandung. Hamil itu artinya orang yang membawa. Makanya di At-Tibyan hamalil Quran. Membawa Al-Quran. Adab orang yang membawa Al-Quran. Orang yang membawanya disebut hamil. Nggak dipakai istilahnya itu karena nanti dikiranya santri keluar kenapa jadi hamil. Kayaknya konotasinya nggak baik sehingga dipakailah Al-Hafiz. Ustadz Ahmad Uhdaya Al-Hafiz. Tuh. Bedanya kalau penghafal hadis itu letak Al-Hafiznya di depan. Kalau sekarang penghafal Quran itu atau yang ahli dalam Al-Quran disebutnya Al-Hafiz, gelarnya di belakang. Tuh. Tapi ada juga temannya Ustadz namanya Al-Hafiz di belakangnya. Tapi itu bukan gelar, emang nama di akta kelahirannya Al-Hafiz. Jadi kalian bisa nggak semua Al-Hafiz belakangnya penghafal Quran ya, tanya dulu nama asli atau gelar yang diberikan kepada karena dia menghafal Quran seperti itu. Ada nggak nama kalian Al-Hafiz? Ada. Kamu hafal Quran? Hafal hadis? Oh iya, Ustaz baru Pak. Baru nggak? Azam Al-Hafiz. Namanya keberatan. Kita akan membahas tentang para imam. Kalau Al-Bukhari itu pakai alif lam ya. Kalau Muslim tuh nggak pakai al-Muslim, pakai Muslim aja. Terus ada Imam
Imam Muslim, Imam Abu Daud, terus ada Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai. Keenam ada Imam Ibnu Majah, Imam Malik. Ada Imam Ahmad. Imam Ahmad. Ke-9 ada Imam Ad-Darimi. Nantinya ini ada kitabnya namanya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Imam Muslim punya kitab hadis namanya Sahih Muslim. Abu Daud punya kitab namanya Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud. Lalu Imam Tirmizi punya Jami'ut Tirmizi. Terus An-Nasai, Imam Ibnu Majah punya Sunan namanya. Imam Malik punya namanya Al-Muwatta. Imam Ahmad punya namanya Musnad Imam Ahmad. Imam Ad-Darimi Sunan Ad-Darimi. Oke, pertama Imam Bukhari. Imam Bukhari punya namanya Sahih Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Maka cek hadisnya di kitab Sahih Bukhari. Terus Imam Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka cek di kitabnya Sahih Muslim. Lalu Imam Abu Daud, maka kitabnya di Sunan Abi Daud. Sunan itu apa? Sunnah-sunnah, jamak dari sunnah. Karena isinya sunnah, maksudnya hadis-hadis. Imam Tirmizi, biasa orang juga baca Turmuzi. Ada yang membaca Turmuzi, ada yang membaca Tirmizi. Punya kitab namanya Jami'ut Tirmizi. Lalu ada Imam An-Nasai. Nama kitabnya Sunan An-Nasai. Nah, biasa tuh setelah hadis, setelah matan ada hadis riwayat ini. Sebutin imam-imamnya nih. Imam Ibnu Majah itu ada juga di Arba'in. Maka hadisnya di sini. Imam Malik. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki. Jadi selain beliau faqih, beliau juga muhaddis. Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mau belajar ke Imam Malik, masih kecil waktu itu, masih muda, Imam Malik menulis nama kitab Al-Muwatta. Isinya ribuan hadis. Sebelum Imam Syafi'i belajar hadis ke Imam Malik, Imam Syafi'i sudah menghafal Muwatta. Baru belajar ke Imam Malik. Nah, itu karena Imam Syafi'i hafalannya kuat. Nah, Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Ada di beberapa hadis itu diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta. Nah, ini kitab hadisnya namanya. Terus Imam Ahmad bin Hambal, pendiri dari mazhab Hanbali, murid dari Imam Syafi'i. Kalau ini gurunya Imam Syafi'i, ini muridnya Imam Syafi'i. Punya kitab Musnad Imam Ahmad. Dikatakan beliau tuh menghafal hadis 1 juta. Musnad Imam Ahmad itu tebal, berjilid-jilid. Tuh.
terakhir Imam Ad-Darimi punya kitab namanya Sunan Ad-Darimi. Sebenarnya banyak yang muhadis-muhadis lainnya, cuma nggak semuanya. Misalnya Daruqutni. Cuma nanti di dalam hadis itu ada namanya Kutubus Sittah namanya. Sittah berapa? 6. Namanya Kutubus Sittah. Itu artinya kitab-kitab yang 6. Nah ini, dari sini sampai sini. Atau biasanya ada yang Kutubus Sab'ah. Berarti 7. Ada yang namanya Tis'ah. Tis'ah berapa? 9. Maksudnya kitab hadis 9 yang sering menjadi rujukan. Nah ini 9 ini. Makanya Ustaz hanya mencantumkan 9, nggak menyebutkan yang lain. Karena beberapa berkaitan tentang istilah ini. Tapi yang paling sering itu biasanya Kutubus Sittah. Sehingga ada masih jual kitab Kutubus Sittah hadis. Langsung 6 paket. Karya Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Lengkap. Jadi yang mau belajar hadis, hafal itu atau buat rujukan baca-baca referensi, biasanya orang beli Kutubus Sittah. Nah ini kitab hadis 6 imam ini. Muwatta biasanya kadang ada sepaket, kadang juga berpisah. Imam Ahmad pisah karena tebal. Kurang lebih setebal 6 Kutubus Sittah ini. Imam Ad-Darimi biasanya pisah juga. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Itu pertemuan kita tentang hadis. Sebelum kita masuk hadis, biar kalian kenal kita ketika baca matan-matan hadis di Arba'in Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.